warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal yahshal ladhina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uh walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nas rusa'a juhal in su'ilu fa'aftahu bi'al ilmin dallu wa'adu. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadratul mukarramah, wabil khusus Ketua Umum BKMT Badan Kontrak Majelis Taklim Provinsi Banten beserta jajarannya yang kami hormati, pengurus, ketua dan jajarannya kabupaten dan kota se-Provinsi Banten, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bersilaturahim dalam rangka apa dimilad ya? Halal bihalal yang dilaksanakan oleh BKMT Provinsi Banten dengan penuh harap kita semua selalu Allah berikan hidayah dan taufiknya, Allah berikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, kebarokahan, dan dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam ada kita limpah ruahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, para sahabat, tabi'in, juga kita selaku umatnya dengan penuh harap mendapatkan syafaat uzma di yaumil qiyamah. Para ibu ahli surga yang rahmat Allah, hayang ke surga, pengen ke surga, betul mau ke surga. Coba sanu hayang ti heula. Ke surga pengen tidak? Betul pengen? Siapa yang pengen duluan? Saya paham. Bukan tidak mau dulunya ke surga, lain kehayang geraka surga, tetapi istilah paneglang mah hulap modar, hulap modarna. Kenapa? Karena kita belum memiliki bekal yang cukup. Betul.
lain endung ke surga lain, bukan tidak mau ke surganya, bukan, tetapi belum memiliki bekal yang cukup untuk bagaimana kita menyambut firman Allah, wallahu yad'u ila daris salam. Allah memanggil kita untuk masuk ke surga dan darussalam. Contoh yang mudah, contoh nu gampang saja. Seseorang yang tinggalnya di Kabupaten Pandeglang umpama berniaga pergi ke Jakarta, di Jakarta di Betawi sana dia berusaha siang malam usaha nyari duit sehingga hasil usahanya dibelikan di Jakarta. Hasil usahanya beli rumah, hasil usahanya bikin perusahaan di Jakarta, segala macam di Jakarta, sementara tempat kelahiran, kampung kelahirannya di Pandeglang, tanah sejengkal pun tidak memilikinya. Apa dia mau pulang ke Pandeglang? Balik ke Pandeglang? Tidak. Sejengkal tanah pun tidak punya. Dek di mana hidupnya di Pandeglang? Namun sebaliknya, selama dia berusaha hidup di Jakarta, hasil usahanya setiap bulan pertama dikirim beli tanah, bulan kedua beli kebun, bulan ketiga beli sawah, bulan selanjutnya bikin pondasi, bikin rumah dan lain sebagainya. Menjelang tua, kira-kira dia pengen nggak pulang ke Pandeglang? Untuk apa? Untuk menikmati hasil usahanya berupa sawah, kebun, dan rumah tempat tinggal. Demikian pula kita pada dunia mazra'atul akhirat. Dunia hanya selintas, tidak akan lama. Nanti kita di akhirat akan lama. Nah itu. Tetapi dengan demikian di sini kita butuh adanya pembekalan yang harus kita persiapkan untuk hidup nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, kebiasaan Ibu Cici yang namanya halal bihalal eta ba'da Idul Fitri masih suasana bulan Syawal eta halal. Tetapi walaupun ini sudah bulan Dzulqa'dah, mudah-mudahan henteu basi. Dari mana asal muasal ini halal bihalal? Di mana korohisna? Asbabul wurud, asbabun nuzulna, asbabul wurud halal bihalal. Saha nu mimiti ngayakeun. Perlu kita tahu, halal bihalal dilakukan umat Islam Indonesia, sehingga nu aya saukur di Indonesia dan di negara lain yang ada warga Indo. Diawali pada tahun 1848. Kita merdeka tahun 1940. 3 tahun setelah merdeka
1948 Presiden Soekarno merasakan masih banyak tokoh-tokoh politik yang belum menyatu dalam rangka membangun, mengisi Indonesia merdeka. Maka Presiden Soekarno meminta arahan, minta advice, minta saran bagaimana cara supaya ini para tokoh politik menyatu dalam membangun, mengisi Indonesia merdeka. Kepada siapa? Kepada almarhumlah Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, salah satunya. Cek bahasa urang kieu Kiai Wahab bagaimana untuk menyatukan para tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh bangsa yang masih berseberangan supaya sama-sama kita membangun Indonesia yang sudah merdeka 3 tahun yang lalu. Jawab Kiai Hasbullah, gampang Pak Karno. Sekarang bulan Ramadan, nanti pada Idul Fitri undang semua tokoh politik ke istana, maka kita adakan silaturahim. Jawab Soekarno, sudah terbiasa Kiai namanya silaturahim. Tidak, ini luar biasa, kata Mbah Wahab. Cepat gancang cerita Idul Fitri, diundang semua tokoh. Mbah Wahab menyampaikan, kata Mbah Wahab, kita ini sudah berbuat tidak baik, kita sudah berbuat hal-hal yang kurang baik, berbuat dosa, berbuat kesalahan sesama kita, maka yuk kita saling maafkan, yuk kita saling halalkan. Maka saat itulah ada istilah halal bi, itu Mbah Hasbullah yang mengawali. Dengan kata lain, siapapun orangnya, dari mana datangnya, yang melaksanakan halal bihalal berarti sekaligus dia mengamalkan apa yang disampaikan oleh Wahab Hasbullah, dan beliau salah satu insya Allah ahli surga, dan kita pasti mengikutinya. Itu kita cinta Wahab Hasbullah, cinta Mas Ari, insya Allah kita mengikutinya, melalui benderanya masuk surga bersama beliau. Yakin tidak? Yakin tidak? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, kita nanti digiring oleh Allah masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai. Kita bogoh cinta ke ulama, nanti bersama ulama. Kita bogoh cinta kepada binatang film, nanti bersama binatang film. Nah itu cinta para ulama, nanti bersama ulama insya Allah. Hadirin rahimakumullah, maka semua ajaran para ulama jangan kita tinggalkan. Nah itu bagaimana jangan kita tinggalkan, sebab saat ini banyak masalah-masalah yang timbul di negara Republik Indonesia, mulai dari bagaimana kita memasukkan anak-anak ke lembaga pendidikan, itu pun masalah.
tidak sedikit orang yang tertipu. Lihat pendidikannya gagah, lihat pondoknya gagah, internasional tarafnya, tetapi setelah diselidiki itu ternyata sesat dan menyesat. Sekarang terbukti. Mungkin bapak ibu-ibu semua yang rajin membuka YouTube, ya bu, yang rajin membuka HP, coba. Sebab kalau kita perhatikan bu, semua manusia, bahkan banyak tokoh-tokoh mengatakan Idul Fitri hari kemenangan. Betul tidak? Betul tidak? Di mana menangna? Hah? Di mana menangna? Ayo. Idul Fitri dikatakan hari kemenangan. Saya kurang setuju. Saya nyatakan Idul Fitri adalah hari kembali kepada bukan kemenangan. Kalau dikatakan kemenangan, di mana menangnya? Yang ada kemondo. Yuk coba. Selama Ramadan sebulan penuh kita diterpa dengan berbagai amalia cekasarna, sekalipun orang itu malasnya 7 mulut, orang malas kabina-bina, tetapi bulan Ramadan dia sering ikut berjamaah pada Isya taraweh, setidaknya dia sholat ada 11 rakaatnya qiyamul lail. Itu Ramadan. Orang-orang yang nggak pernah baca Quran Ramadan sautik mah Quran dibaca. Nah itu Ramadan. Tapi pasca Ramadan, pas Idul Fitri, Quran dilipat. Dipeting sok salat geh taraweh witir kembali doi kagak melaksanakan. Apakah itu kemenangan? Padahal kalau kita ingat, hadis menyatakan setiap Idul Fitri itu iblis laknatullah menjerit nangis dengan suara yang lantang. Iblis nangis, datang balat-balat tentarana, setan, iblis dan sebagainya, bertanya, ya sayyidi, wahai panglimaku, siapa dan apakah yang membuat panglimaku menangis? Siapa yang menyakiti? Kami siap menghancurkannya. Jawab iblis, wah nu nganyerikeun. Tidak ada yang menyakiti, hanya perlu kalian perhatikan, perlu kalian ingat bahwa perilaku kalian, kelakuan Daria setahun menggoda umat Muhammad yang penuh dengan dosa-dosa, dengan godaan kamu semua. Hari ini Idul Fitri, Allah Ta'ala mengampuninya sehingga tidak ada dosa. Itu yang menjadikan aku nangis, cek setan iblis. Lalu apa? Kata iblis, dengan demikian lakukan kembali olehmu lewat pakaian-pakaian yang baru, lewat makanan yang lezat, supaya umat Muhammad kembali melakukan dosa. Nah itu hadirin rahimakumullah, saat ini perlu kita prihatin. Mengapa? Karena sudah semakin tiadanya tokoh-tokoh agama, sudah semakin tiada ulama-ulama sepuh, timbul fitnah-fitnah yang macam-macam, seperti yang kita ketahui bersama dalam YouTube, dalam berbagai media. Ada seseorang yang menyatakan bermadhab Soekarno. Betul?
betul, dengan lantangna mazhab Soekarno. Nah itu lembaga pendidikannya memang internasional, tapi kenyataannya itu adalah menyesatkan. Sekarang bahkan sekarang tidak sedikit lagi yang namanya pondok-pondok pesantren, ngaku nama labelnya pondok pesantren, yang padahal pondok pesantren identik dengan kitab-kitab salafiyah dan kitab-kitab para ulama. Tapi sekarang tidak sedikit kita tanpa bertanya, kita tanpa diteliti, langsung putranya dimasukkan ke situ dengan biaya yang tidak sedikit. Setelah keluar dari pesantren, maka bertentangan dengan orang tuanya. Orang tuanya biasa tahlil, tidak tahlil. Orang tuanya biasa kunut, dia tidak kunut. Ini yang harus kita perhatikan, karena para ulama sudah semakin tiada. Dan hadis yang mengatakan innallaha yaqbidul ilma intizani yantazi'uh. Allah mengambil ilmu itu lewat ulama-ulamanya. Ilmu tafsir ada, ilmu hadis ada, ilmu apapun fikih usbih ada, tetapi yang tidak ada satu demi satu Allah ambil para ahlinya, yakni para ulama. Sekarang sudah terjadi. Nah itu, apabila ulama sudah tiada, suatu kampung sudah tiada, saudara sudah tidak ada, maka ittakhadhan nas rusa juhala, manusia-manusia membentuk, ngajadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh tanpa menguasai ilmunya. Karena pemimpin yang bodoh, bila ditanya oleh masyarakatnya, faftau bi'ilmin, memberikan fatwa tanpa dengan ilmunya, hanya dhallu wa adhal, sesat bagi pemimpin dan menyesatkan masyarakat. Sekarang tidak sedikit, maka waspadalah untuk memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren, ke lembaga pendidikan. Bila perlu telusuri dulu, selidiki dulu, sanad keilmuannya. Nah itu sanad keilmuan itu supaya apa? Supaya anak kita tidak sesat. Nah itu kenapa? Karena kita bagaimanapun juga akan diminta pertanggungjawabannya, karena kita semua jadi calon mati. Ingat, siapakah orangnya? Setiap saat umpamanya tidak menginjak bumi, ada nggak? Adakah seseorang yang tidak pernah menginjak bumi? Tidak ada. Oh, saya di lantai 3, lantai 15. Tetap itu pun ada tiangnya ke bumi. Ingat, bumi tanah yang selalu kita injak. Kalau kita sadar, kalau kita Allah berikan kemampuan untuk mendengar, kita bisa jadi gila. Kenapa? Karena annal ardo latunadi kulla yaumin sab'ina marrah. Wahai ibu-ibu, bahwa tanah yang setiap saat kita injak, latunadi, tanah memanggil kita, kulla yaum, setiap hari. Wahai Ibu Haji Cici, wahai pengurus BKMT,
Setiap hari itu tanah manggil kita berapa? 70 kali. Apa dan bagaimana tanah ngomongnya? Hei pus BKMT, hei jamaah yang ada dalam BKMT, kata tanah, kulu masihum wastahaitum, kulu makanlah kamu semua itu mastatum wastahaitum sadaekna jeung sakahayangna, silahkan makan semaunya. Tapi ingat katana, wallahi la akulanna lohomakum wa juludakum. Katana ingat bahwa saya nanti akan makan dagingmu dan tulang belulangmu. Satu sisi kita diberi kebebasan untuk makan semaunya, secukupnya. Di sisi lain kita berikan peringatan bahwa suatu waktu badan kita akan remuk dimakan oleh tanah. Maka demikian perlu kita dari mulai sekarang melakukan dan yang disebut dengan persiapan dan persediaan untuk bekal nanti di yaumil kiamat di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi sekarang banyak di YouTube jasa pendidikan, namun sekarang pun Bu Cici tak sedikit orang rame memperdebatkan masalah nasab. Betul rame nu ayeuna ngalih masalah nasab. Betul, nasab nabi, nasab wali songo, padahal nu penting malai nasib nu perlu kalian pikirkan. Betul, nasib. Mengapa? Sabagina Rasul mengingatkan dikala roh di tenggorokannya ummati Rasulullah. Berarti Rasul mengingatkan, wahai umatku, gimana nasibnya? Nasib umat baginda Rasul selalu Rasul khawatir tidak mendapatkan keselamatan. Dengan demikian mencapai keselamatan, mari kita berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Semoga kita semua menjadi manusia yang selamat di dunia wal akhirah. Itulah yang kami sampaikan. Ini pun terlalu panjang karena dalam saja pun sekedar sambutan. Ya melain sambut akhirnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tiada gading yang tak retak. Hanya saya ingin berpantun apabila ibu-ibu kacarita mampirlah kaci gondang. Bila ibu masih cinta, lain waktu silahkan undang. Sekian, terima kasih. Jangan yang terletak. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.